Salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama lagi bersama saudara semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, itu semuanya anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga, kalau sebentar kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu menjadi hal yang baik bagi kami semua. Dan Kau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, begitupun Kau juga mengurapi saudara-saudara kami, Bapak Ibu Saudara yang ada bersama kami, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 6 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Dan kalau kita melihat di kitab Kejadian 6 ini, bagaimana waktu zaman itu orang-orang itu berbuat jahat, ya, berbuat yang tidak benar di mata Allah, yang dipenuhi oleh pemberontakan kepada Allah, atau yang dikatakan jauh dari Allah. Mereka bertindak sekehendak hatinya, asal saya senang mereka lakukan. Jadi keberdosaan manusia itu sampai membuat Allah itu menyesal. Kalau dilihat di ayat Kejadian 6 itu, menyesal telah menciptakan manusia, karena manusia tidak ada seorang pun manusia pada zaman itu yang berkenan di hadapan Allah, kecuali yang bernama Nuh, atau yang disebut juga Nabi Nuh. Dan Allah juga bermaksud ingin ada satu keinginan untuk membinasakan seluruh umat manusia dan seluruh binatang-binatang yang ada pada saat itu. Dan ini karena kejahatan manusia yang luar biasa. Jadi zaman Nuh atau era Nuh itu kejahatan manusia begitu merajalela. Dan kita bersyukur bahwa Nuh mendapat anugerah, mendapat satu kasih karunia. Di situ disebutkan oleh Allah. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia bisa juga disebut adalah anugerah. Bisa juga disebut kasih karunia itu hadiah. Dan Nuh itu mendapat kasih karunia, mendapat anugerah, mendapat hadiah daripada Tuhan. Memang Tuhan itu adalah maha baik. Dan Tuhan itu mempunyai otoritas, mempunyai kedaulatan. Jadi Tuhan pun kalau memberikan anugerah kepada siapapun, tidak pandang bulu, apakah kepada saudara-saudara semua, ataupun kepada saya, ataupun kepada siapa aja yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, dia akan mendapat anugerah. Dan pada waktu perjanjian lama, memang anugerah-anugerah itu juga ada kriteria-kriteria orang-orang yang mendapatkan anugerah. Jadi Allah juga nggak sembarangan memberikan anugerah kepada orang per orang. Tetapi Allah juga akan melihat keteladanan orang itu. Bagaimana dia baik dengan Allah, bagaimana dia berkelakuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah itu yang akan Allah diberi kasih karunia oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah. Jadi Allah pun
Tidak asal di sini katakan sekali lagi memberi anugerah kepada siapapun. Tidak, tentunya kalau Allah memberikan anugerah kepada siapapun atau kepada orang-orang yang tidak termasuk kriteria-kriteria yang Allah kehendaki, tentunya itu tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Dan Allah menginginkan orang yang mendapat anugerah, mendapat kasih karunia, mendapat hadiah itu menjadi contoh dan teladan. Seperti kita semua juga mendapat anugerah dari Tuhan. Anugerah apa? Itu anugerah keselamatan. Keselamatan adalah anugerah daripada Tuhan Yesus. Dan Allah juga tidak memilih-milih, tetapi sesudah kita ada di dalam satu anugerah Tuhan, tentunya Tuhan juga menginginkan, merindukan bahwa kehidupan kita akan lebih baik, akan baik dalam segala hal, baik bertutur kata, baik dalam hal tingkah laku, dan sebagainya, seperti yang diperlihatkan oleh Nuh. Jadi kalau saya menimbang-nimbang, ya, berpikir kenapa Nuh itu diberi kasih karunia, diberi anugerah oleh Tuhan. Ternyata ada kriteria khusus yang Nuh dapatkan sehingga ia mendapat kasih karunia. Apakah itu? Alkitab menulis adalah Nuh adalah seorang yang benar. Tadi yang sudah dibacakan di ayat 9, bahwa Nuh adalah orang yang benar, orang yang hidupnya benar, yang merupakan satu hal yang ingin Allah katakan. Apa itu hidup yang benar? Tentunya hidup yang benar, yang gampangnya itu adalah hidup yang tidak salah. Hidup yang benar adalah hidup yang benar, yang dilihat oleh Allah dan dilihat oleh manusia, bahwa kita itu hidup benar. Hidup benar tentunya kita melakukan hal-hal kebenaran, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi yang dilakukan selalu adalah kebenaran-kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran firman Tuhan. Dan kalau dalam kebenaran firman Tuhan, kadang-kadang sering dikatakan bahwa kita itu harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus hidup dengan jujur. Kita harus hidup dengan setia kepada Tuhan. Kita harus hidup juga harus baik kepada orang per orang. Ke semua orang kita harus berlaku baik, apa itu juga seiman ataupun tidak seiman, tetapi kita tetap sebagai manusia harus hidup baik kepada siapapun, harus hidup benar dalam hal apapun juga, baik itu kalaupun saya sebagai seorang pekerja, seorang karyawan, tentunya saya pun harus hidup yang baik, harus hidup yang benar. A katakan A, B katakan B, tidak boleh berlaku curang. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Dan hidup benar ini juga tidak gampang pada waktu Nuh. Karena orang-orang di sekitarnya itu tidak benar. Tetapi Nuh tidak terperangkap masuk ke dalam kebenaran, ketidakbenaran pada waktu itu. Tetapi Nuh tetap berseru kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, dan melakukan hal-hal yang benar yang Tuhan kehendaki. Itulah kita juga dituntut supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan manusia, benar di hadapan majikan kita, benar di hadapan rekan-rekan bisnis kita, benar di hadapan atasan kita. Dan apa yang kita lakukan adalah selalu harus bertujuan pada kebenaran, karena adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Maka kita pun sebagai umatnya, sebagai orang-orang tebusannya, tentunya kita juga harus mencontoh Allah sebagai orang-orang yang benar. Lantas yang kedua, apalagi yang diperlihatkan kriteria yang
hadapan diperlihatkan oleh Nuh pada waktu itu, atau diperbuat Nuh pada waktu itu. Nuh adalah seorang yang tidak bercela. Nuh tidak bercela karena menghindar kejahatan. Kalau kita melakukan satu kejahatan, melakukan satu ketidakbenaran yang membuat kita itu menjadi cela di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tentunya apalagi sebagai hamba Tuhan, kita juga hidup harus lurus, harus benar, tidak bercela. Apa itu cela? Cela itu, bercela itu adalah ternoda oleh sikap hidup kita. Dan kita prihatin sebagai contoh, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai orang pengikut Kristus, dan sebagai pejabat negara umpamanya ya, lantas kita melakukan hal yang tidak baik. Kita melakukan korupsi, merugikan orang banyak, merugikan juga pemerintah, dan kita juga tentunya bersedih untuk hal seperti itu. Bagaimana anak Tuhan yang dipercaya memegang satu jabatan, tetapi ternyata dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Tentunya kita semua juga sebagai orang-orang percaya, sebagai anak Tuhan, tentunya juga terpukul semua. Tetapi itulah yang terjadi pada keadaan kita pada saat ini. Tetapi kami juga berdoa supaya Tuhan juga menolong orang-orang bersangkutan, supaya mereka pun balik kembali kepada Tuhan dan melakukan hidup yang baik. Tentunya Tuhan juga akan mengampuni semua dosa dan perbuatan kita kalau kita dengan sungguh-sungguh datang kepadanya, datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan. Sesudah minta pengampunan, tentunya hidup kita harus berubah ke arah yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan katakan, dan seluruhnya tindak tanduk kita, perkataan kita, lantas perbuatan kita di masyarakat ataupun dimanapun juga, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tercela, orang-orang yang ternoda karena tingkah laku dan perbuatan kita yang tidak benar. Banyak juga orang-orang atau hamba-hamba Tuhan juga yang tersangkut hal-hal yang tercela. Tetapi ya itulah, karena kita juga manusia, ada kelemahan, ada kelebihan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya tentunya juga harus terus-menerus bisa menjaga diri, mengoreksi diri, supaya hidup kita jangan tercela. Walaupun pada zaman ini perbuatan-perbuatan yang tercela itu, perbuatan-perbuatan yang ternoda itu udah biasa. Tetapi Nuh selalu tunduk kepada apa yang Tuhan katakan, supaya kita hidup tidak tercela, hidup selalu dalam kebenaran, hidup selalu terus-menerus memandang kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah Nuh itu selalu bergaul dengan Allah. Dan kita sekali lagi disebutkan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Yang kesatu itu hidup benar. Yang kedua itu kita juga harus hidup dengan tidak tercela. Dan yang ketiga, kita juga harus bergaul dengan Allah. Apa itu bergaul dengan Allah? Kita bergaul dengan Allah adalah komitmen kita sebenarnya. Kalau kita ingin bergaul dengan Allah, kita harus punya komitmen untuk hidup benar, hidup tidak tercela di hadapan Allah. Dan kita bergaul dengan Allah tentunya berkomunikasi, banyak melakukan pembacaan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan tulis. Dan firman Tuhan adalah satu wahyu yang dari Tuhan, yang disampaikan ke beberapa nabi atau beberapa rasul, atau Yesus sendiri, Tuhan kita sendiri yang mengatakannya, ataupun dari surat-surat yang ditulis oleh para rasul. Itulah wahyu Tuhan. Dan
Tuhan juga mewahyukan kitab ini kepada siapapun, kepada siapa aja. Juga Tuhan tidak memandang apa dia seorang raja, seorang gembala, apalagi seorang petani. Tuhan memberikan wahyu-wahyu itu terus-menerus ya, supaya manusia hidup dalam kebenaran. Dan Alkitab itu adalah untuk iman kita sebagai orang-orang Kristen adalah benar. Alkitab itu tidak salah, dan apa yang ditulis oleh Alkitab adalah satu kebenaran. Jadi bergaul dengan Allah, tentunya kita juga harus berkomunikasi dengan Allah. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Ada doa pagi, ada doa siang, ada doa malam mungkin, ataupun kita juga berdoa kalau kita ada berkat, juga kita berdoa meminta supaya Tuhan berkat itu berguna bagi kita. Jangan disia-siakan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan juga telah memberkati kita dengan apapun juga, walaupun besar, kecil, ataupun berkat apapun juga, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah yang baik. Dan kita juga harus, kalaupun kita ada satu masalah, kita jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan hal-hal yang di luar Tuhan, dan Tuhan juga itu sangat membenci hal-hal seperti itu. Tetapi kalau kita ada pergumulan, ada persoalan hidup, apalagi di masa pandemi ini yang tidak gampang, ada permasalahan sakit penyakit, permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan, kita usaha pun sulit, yang dagang pun sulit, semuanya sulit semua. Sesudah gitu, ditambah lagi kita banyak bencana. Ada bencana alam, ada tanah longsor, ada gempa bumi, ataupun ada apapun juga. Sampai kemarin hujan banjir, ya, hujan deras, banjir di mana-mana. Tetapi tetap kita harus bersyukur kepada Tuhan, dan kita juga harus minta pertolongan kepada Tuhan supaya kita dikuatkan, supaya kita tabah, supaya kita juga menjalani kehidupan ini tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kita tetap berjalan bersama Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan, berdiam diri bersama Tuhan, meminta apapun kepada Tuhan, dan kita juga harus terus-menerus rajin beribadah kepada Tuhan. Itu namanya bergaul dengan Tuhan. Kalaupun kita sekarang dalam keadaan yang memprihatinkan karena kita tidak bisa datang ke gereja, kita ada ibadah online. Nah, ibadah online pun sebenarnya itu kita bersama-sama saudara kita semua menaikkan doa-doa, menaikkan permintaan-permintaan kepada Tuhan. Itu pun adalah satu hal yang baik di mata Tuhan. Itu sama dengan kita juga bergaul dengan Tuhan, karena kita meminta sesuatu itu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Itu adalah bagus, dan kita sendiri juga bersyukur. Saya bersyukur kalau doa malam secara online di gereja yang kita adakan, itu antusiasme yang ikut sungguh banyak ya, banyak yang bergabung dan selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita menaikkan doa-doa, bersekutu bersama, dan ada yang setia. 1 tahun pandemi dan 1 tahun kita juga hampir 1 tahun melaksanakan ibadah online. Tetapi ada yang 1 hari pun tidak pernah tidak, ya, dia ikut terus, dan itu puji Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati semua yang kita lakukan kalau kita senang bergaul dengan Tuhan. Dan sebagai kesimpulan adalah Tuhan akan senantiasa menolong kita, memberkati kita. Untuk apa? Untuk terus-menerus ada bersama Tuhan. Yang terpenting kita harus hidup sesuai dengan kriteria yang Tuhan inginkan, seperti yang diperbuat oleh Nuh. Apa itu kriteria yang dilakukan oleh Nuh?
Apa itu? Apa itu? Nuh mendapat kasih karunia karena Nuh melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Nuh melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Nuh tidak bercacat dalam kehidupannya sehari demi sehari dan hidup bergaul dengan Allah, terus-menerus berseru kepada Allah, menyerukan hal-hal apapun kepada Allah. Dan puji Tuhan, kita pun mampu untuk itu dan kita pun harus Nuh itu menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dan Yesus pun Tuhan dan Juru Selamat kita juga melakukan hal-hal ini. Yesus juga tidak bercela, selalu melakukan hal yang benar, dan selalu bergaul dengan Bapaknya yang di surga. Puji Tuhan, terima kasih. Demikian firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Dan salam bahagia untuk semua, salam sehat untuk semua. Puji Tuhan.